ma'ana. Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Begitu kata Nabi SAW, dan itu diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah. La tahzan innallaha ma'ana. Dan itu juga kitab yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni, penulis kitab ini. Beliau nulis la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Konteks ayat ini bukan hanya untuk Nabi dan Abu Bakar, juga untuk kita. La tahzan, jangan sedih, jangan takut. Kadang-kadang ada orang menapaki kehidupan itu gampang, takut, khawatir. Ada quote yang indah, Masya Allah. Kita naik bis, misalnya, kenal gak sama sopirnya? Gak pasti kan, gak mesti ya. Kita naik bis, apalagi bis yang akap antar kota, antar provinsi, ke Surabaya atau ke Sumatera Barat atau kemana gitu. Kita nggak kenal sama sopirnya. Bisa tenang nggak kita di situ? Tenang kan? Naik pesawat, kenal nggak sama pilotnya? Nggak kenal sama pilotnya. Duduk, bahkan di pesawat itu kita tidur. Yakin banget insya Allah nyampe. Nggak kenal sama pilotnya. Tapi kadang-kadang orang khawatir sama hidupnya, padahal tahu yang ngatur hidup ini adalah Allah. Kenapa khawatir? Ada dua kemungkinan, mungkin belum kenal sama Allah. Nah, sama sopir dan pilot aja dia nggak kenal, dia tenang, masa sama Allah? Harusnya kita lebih tenang dalam menjalani hidup ini karena kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang ya hidup kita kalau kita tahu bahwa yang mengatur ini adalah Allah yang Maha mengatur, dan aturan Allah tidak akan ada sedikit pun celah, nggak ada sedikit pun kekurangan dalam aturan yang Allah buat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Kita baca ayat kursi, Masya Allah. Allah nggak pernah tidur. Allah yang mengatur kita semua. Maka wajar ketika ulama mengatakan seharusnya orang yang beriman itu nggak pernah stres. Wajar nggak orang beriman stres? Harusnya nggak wajar ya. Orang beriman nggak boleh stres, karena dia yakin Allah yang mengatur hidup kita. Ketika kita yakin Allah yang mengatur hidup kita, mungkin nggak Allah menyia-nyiakan kita? Nggak mungkin. Ngapain diciptakan kalau disia-siakan? Kan logikanya begitu. Nggak mungkin Allah menciptakan kita kemudian menyia-nyiakan. Itu salah satu bentuk husnuzon billah, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ana inda dhanni, ketika kita husnuzon pada Allah bahwa Allah akan membahagiakan kita, memuliakan kita, mengatur hidup kita dengan aturan yang sempurna, maka kita tenang. Dan meninggalnya juga tenang, hidupnya tenang. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang menurunkan ketenangan, rasa tenang di dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi mafhumnya harusnya orang beriman itu tenang. Logikanya orang yang beriman itu
tenang. Mafhumnya begitu. Karena Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Kalau nggak tenang, berarti cek lagi keimanannya. Kita cek keimanan kita kalau belum tenang. Hidupnya tenang, nanti meninggalnya juga tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Masya Allah, Allah udah atur begitu hidup kita indah, mulia, tenang. Jadi siap-siap, insya Allah di sini nggak ada stres lagi kita ya. Apalagi ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman. Perkara orang-orang beriman itu menakjubkan. Dan ini tidak terjadi kecuali hanya bagi orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang beriman aja yang dapat ini. Yang urusannya, yang perkaranya menakjubkan. Luar biasa. Kalau dia dapat nikmat, sesuatu yang dia suka, dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Dapat nikmat, dapat rezeki. Ya, rezeki banyak, ya, nggak mesti uang. Kesehatan, rezeki. Nafas yang kita hirup, rezeki. Apalagi dapat uang, dapat mobil, dapat lain sebagainya, rezeki. Bersyukur itu baik baginya. Jadi sombong nggak orang beriman? Nggak ada kamu sombong, harusnya nggak ada kamu sombong dalam orang yang beriman. Karena yang ngasih nikmat siapa? Allah. Bersyukur pada Allah. La in syakartum la azidan wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya Anda semua, kalian semua bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat. Nikmat kami akan kami tambah. Tapi kalau kufur, Allah kasih peringatan, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Satu sisi ditambah kalau bersyukur, satu sisi ancamannya ngeri kalau kufur. Nah, itu namanya ada reward and punishment. Balik kepada yang tadi, kalau dapat nikmat syukur. Kita lihatlah sejarah orang-orang yang kufur nikmat. Qarun misalnya. Ketika dia dapat nikmat, dia bilang, innama utituhu min ilmin indi. Sesungguhnya saya dapat ini karena ilmu saya. Saya pintar bisnis lah kalau bahasa zaman sekarang. Saya jago marketing. Saya hebat. Itu syukur apa sombong? Sombong. Akhirnya apa? Fa khasafna bihi wa bidaril ardh. Kami tenggelamkan dia dan rumahnya dan hartanya ke dalam bumi. Nauzubillah. Apalagi kalau hartanya nggak sebanyak Qarun. Ya masih sedikit-sedikit udah sombong, kelar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ketika mendapat nikmat? Apa ucapannya? Hada min fadli Rabbi. Ujungnya apa? Ditambah nggak nikmatnya? Ditambah. Beda sama Qarun yang sombong, yang mengatakan ini dari saya. Nabi Sulaiman mengatakan ini dari Allah. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Rabb kami. Dia beluani ashkuru an akfur, untuk menguji saya apakah saya termasuk orang yang dia beluani ashkuru an akfur, untuk menguji saya apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau yang kufur. Bersyukur Allah tambah nikmatnya. Apa akhirnya?
Nabi Sulaiman husnul khotimah. Korun tenggelam, binasa. Dua contoh ini bisa kita ambil pelajaran. Nah, kalau dapat sesuatu yang dia tidak inginkan, dia menyebutnya musibah lah misalnya, ya, musibah atau sesuatu yang dia tidak diinginkan, dia bersabar, kata Nabi tadi. Kembali ke ajaban dari amril mukmin, sungguh menakjubkan perkara dan urusan orang-orang beriman. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, itu baik baginya. Kalau dapat sesuatu yang tidak dia inginkan, dia atau musibah bahasanya, dia bersabar. Dan itu juga baik baginya. Jadi mukmin itu enggak sombong, juga enggak stres. PHK misalnya, itu kan musibah ya. Dari sisi mata manusia itu musibah. Enggak stres, sudah sabar aja. Insya Allah ganti yang dengan yang lebih baik. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma, ya Allah, berilah saya, Allahumma ajirni fi musibah. Ya Allah, berilah saya pahala dari musibah saya. Wakhluf li khairun minha, dan gantikan untuk saya yang lebih baik daripada yang hilang ini. Soalnya di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan motor. Nah sekarang lagi musim nih ya, hilang motor. Iya, tetap kita wajib juga jaga-jaga ya. Kita ikhtiar, kita kunci ganda dan lain sebagainya gitu kan. Mobil juga kalau bisa kita pastikan dikunci. Kadang-kadang ada orang lupa kunci ya kan, atau dia pakai remote dari jauh, ternyata nggak terkunci gitu kan. Tahu-tahu tasnya hilang, nggak ada kaca, nggak pecah apa-apa gitu kan. Lalu ternyata nggak terkunci dan lain sebagainya. Tetap wajib jaga-jaga, tapi ketika dapat musibah, misalnya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairun minha. Ya Allah. Jadi dapat pahala enggak? Dapat kena musibah aja dapat pahala. Dia sabar, kena musibah, dapat pahala. Dan Allah ganti dengan yang lebih. Ketika seseorang sedang dapat musibah dan dia sabar dan berdoa, itu dikabulkan nggak doanya Allah? Dikabulkan, karena dia dalam kondisi sedih. Doa orang-orang yang tadi, apalagi terzolimi, motornya hilang, ya terzolimi kan, dia berdoa, Allah ganti insya Allah. Nah, jadi la tahzan innallaha ma'ana berlaku juga untuk kita. Jangan sedih, jangan takut. Sesungguhnya Allah bersama. Kalau kita udah bareng sama Allah, Allah bersama kita, apalagi coba yang ditakuti? Apalagi yang disedihkan kalau kita udah yakin banget Allah bersama? Nah, maka kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah betul-betul bersama kita, dekat dengan kita. Ketika sudah terjadi itu, apa yang kita minta Allah kabulkan, doa kita Allah kabulkan, minta kita Allah kasih dan lain sebagainya.